Shalom anak-anak GPD Metro. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian, pulihkan negeri kami. Dan berdoa mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
Kristus, Abang Kaleb berdoa untuk pembukaan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami dapat berkumpul memuji menyembah-Mu itu karena sebuah anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan, lindungi kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu tercurah dalam hidup kami, bahkan ibadah kami Tuhan. Tuhan bimbing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ada sukacita anak-anak YGM Metro? Walau melalui ibadah online, kita percaya kuasa Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Kita angkat pujian, Ku Kan Terbang. Kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu bantu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan, bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di jalan-Mu Tuhan. Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Bab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di jalan-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Bab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di jalan-Mu Tuhan. Bukan aman di jalan-Mu Tuhan. Bukan aman di jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara diberkati. Kita ganti pujian kita, berkat dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku.
Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Ku, pegang hidup-Mu sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan, ku kan berjalan kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, berkat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulang lagu dari awal lebih serius lagi. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan kasih Kristus untuk firman Tuhan, Abang Kaleb berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami telah mulai ibadah ini Tuhan, dari awal kami hingga akhirnya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, hati kami Tuhan, biar tertuju fokus untuk mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kembali kita berbakti kepada Tuhan malam hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap rindu untuk kita menyenangkan hati Tuhan dari setiap peribadatan kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan berkat melalui firman Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ketika kita mendengar ini akan menjadi satu kekuatan dan perenungan dalam kehidupan kita. Betapa kita pentingnya pribadi Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal yang ke-51 kita akan memperhatikan Alkitab kita. Dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 51 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Puji Tuhan. Teman-teman, sedikit kita belajar tentang latar belakang pemazmur menuliskan ayat ini. Kalau kita melihat jelas sekali pada waktu itu, di latar belakangnya tentang bagaimana Nabi Nathan mengingatkan akan dosa yang dilakukan oleh Daud. Ya, dosa di mana pada waktu itu Daud menghampiri Bathsheba, istri dari Uria, panglimanya. Pada waktu Nabi Nathan mengingatkan akan kesalahan yang dia perbuat, ada satu perkataan yang menarik kalau kita baca dari pembacaan tadi, di mana Daud menyadari dan dia mengambil satu keputusan yang penting dalam kehidupannya. Apa itu? Ayat yang ke-13 dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Tentunya ini ada menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita. Betapa Daud benar-benar menyadari kesalahannya, dan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tidak mengambil roh-Nya yang kudus dari kehidupan Daud. Kalau kita menyadari akan hal ini teman-teman, tentunya ini akan menjadi satu doa kita juga sebagai anak-anak muda. Di mana saya percaya ada banyak sekali mungkin dalam setiap keseharian kita mungkin melakukan banyak pelanggaran di mata Tuhan. Kita harus menyadari pelanggaran itu dan kita meminta Tuhan untuk tidak mengambil roh-Nya yang kudus daripada. Supaya setiap waktu kehidupan kita masih tetap di dalam koridor kebenaran firman Tuhan.
Karena ini begitu penting teman-teman. Kalau hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak orang, ketika dia melakukan pelanggaran, dia melakukan dosa, dia merasa sepertinya itu biasa-biasa saja. Tetapi orang yang masih hidup di dalam kerohanian dan masih punya hati nurani, ya, dia pasti akan merasa ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia harus meminta ampun kepada Tuhan. Sebab Alkitab dengan jelas katakan, jikalau kamu mengakui dosamu, maka Dia adalah Allah yang setia, yang mengampuni setiap pelanggaran dan dosa. Artinya teman-teman, di sini kita akan belajar kenapa Daud begitu takut akan kehilangan roh Allah pada saat dia menyadari akan dosa ketika diingatkan oleh Nabi Nathan. Ada beberapa poin penting yang kita akan pelajari. Yang pertama, teman-teman, kita melihat di dalam 1 Samuel, di sana dituliskan bagaimana pada saat Nabi Samuel menemui Isai, ayah dari seorang Daud. 1 Samuel pasal yang ke-16, kalau kita melihat ayat yang ke-7, ya, sampai ayat yang ke-13, di sana kita akan menemukan pada waktu itu ketika Nabi Samuel menghampiri Isai untuk mencari pengganti Saul, raja pengganti Saul, teman-teman. Di sana tidak ada Daud, tidak ada keberadaan Daud, tetapi saudara-saudara Daud ada pada waktu itu. Sehingga pada saat Nabi Samuel melihat semua saudara-saudara Daud, karena Daud tidak berada di situ, pertama Nabi Samuel melihat keberadaan seorang Abinadab. Dan dia berpikir bahwa Abinadab ini adalah satu pribadi yang cocok karena badannya dan dia punya kepribadian yang saya percaya pada waktu itu cocok untuk menjadi raja. Gagah, teman-teman. Dan punya pengalaman. Karena Alkitab mencatat mereka biasa menemani Saul untuk berperang. Tetapi ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Abinadab tidak terpilih menjadi seorang raja sekalipun kalau kita melihat perawakannya, parasnya itu cocok untuk menjadi raja, menggantikan Saul. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan melihat hati. Sehingga kalau kita melihat teman-teman, pada saat semua anak-anak dari Isai itu diperlihatkan kepada Samuel dan tidak ada satupun yang dipilih, Samuel bertanya kepada seorang Isai, apakah semuanya anakmu sudah ada di sini? Lalu Isai berkata, tidak, ada satu lagi sedang biasa mengembalakan kawanan kambing domba. Saya belajar kenapa Isai pada waktu itu tidak juga menawarkan atau membawa bersama-sama dengan saudaranya untuk bertemu dengan Nabi Samuel pada waktu itu, untuk diperlihatkan dan dipilih menjadi raja. Kenapa cuma seorang Daud yang disuruh mengembalakan kawanan kambing domba? Dan yang menariknya di sini teman-teman, kalau kita melihat seorang Daud yang biasa-biasa, tetapi Alkitab berkata Tuhan melihat dan menemukan hati yang benar dalam hidup Daud. Sehingga kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, ya, ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, di sana Nabi Samuel mengurapi Daud dan mentabiskan Daud menjadi raja. Ini luar biasa, teman-teman. Saya percaya ini yang menjadi satu perenungan dalam hidup Daud, bahwa Daud menyadari sebenarnya Daud bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Artinya kalau seumpamanya dia kehilangan roh Allah, maka dia tidak akan berarti apa-apa. Tetapi karena dialah hidup di dalam Tuhan, dia benar di mata Tuhan, hatinya bersih di mata Tuhan, dan roh Tuhan ada dalam hidup dia, maka dia sampai kepada promosi itu. Ini menyadarkan kita betapa pentingnya roh Allah untuk kita jaga, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menikmati kasih karunia Tuhan, promosi Tuhan, jangan lupa teman-teman bahwa ada satu bagian terpenting dalam kehidupan kita sebagai gereja untuk terus menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan mengizinkan roh itu undur daripada kita karena dosa-dosa yang kita perbuat. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau kita merusak tubuh kita dengan sesuatu yang bernama dosa,
maka saya percaya keberadaan Roh Kudus dalam diri kita itu tidak akan pernah nyaman. Artinya kita mengizinkan Roh Kudus undur. Dan konsekuensi orang ketika kehilangan dari peranan Roh Kudus atau pribadi Roh Kudus yang ada dalam dirinya, teman-teman, tentunya dia bukan berarti apa-apa di mata Tuhan. Hal ini yang harus menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara, untuk kita menjaga roh itu terus ada dalam hidup kita. Makanya kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 dikatakan di sana, jangan padamkan roh. Artinya Roh Kudus adalah satu bagian terpenting dalam kehidupan kita, generasi-generasi muda di akhir zaman ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak berarti apa-apa. Kalau kita menyadari diri kita berdosa, teman-teman, maka kita harus cepat-cepat mengambil satu keputusan untuk meminta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak mengambil roh yang kudus itu dalam hidup saya dan saudara. Roh yang adalah penghibur, roh yang adalah satu pribadi yang menguatkan kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau itu undur, saya percaya kita bukanlah siapa-siapa. Ini yang disadari oleh Daud. Kenapa Daud begitu kehilangan roh Allah, takut kehilangan roh Allah? Karena Daud menyadari dia sebenarnya bukan siapa-siapa tanpa roh itu. Daud menyadari dia adalah pribadi yang kosong kalau seumpamanya dia kehilangan Roh Kudus. Dia menikmati promosi Tuhan, dia menikmati berkat Tuhan, itu semua karena Tuhan benar-benar ada dalam hidupnya. Kalau kita menyadari akan hal ini, setiap hari kita akan terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari kita akan menjadi satu pribadi yang terus takut, hormat kepada Tuhan. Dan saya percaya rohnya tetap ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dia akan mengingatkan kita, meneguhkan setiap kehidupan kita untuk terus kita kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, teman-teman, kita akan perhatikan kenapa Daud begitu takut kehilangan Tuhan. Yang kedua, teman-teman, kita harus belajar bahwa Daud menyadari kehilangan roh Allah akan membuat dia kepada kematian rohani. Kita tahu bersama, teman-teman, bahwa Daud ini adalah satu pribadi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, ada beberapa banyak ayat yang kalau kita baca di sana dikatakan bahwa Daud ini memiliki sebuah kedekatan yang begitu intim dengan Tuhan. Bahkan Tuhan suka dengan pribadi Daud ini. Kisah para Rasul pasal yang ke-13, kalau kita melihat di sana, Tuhan begitu berkenan atas hati Daud. Karena apa? Karena Daud memang satu pribadi yang betul menjaga hubungannya dengan Tuhan. Artinya dia menyadari betul kalau seumpamanya dia kehilangan roh Allah, maka dia pasti akan kehilangan hubungan ini dengan Tuhan. Hubungan yang intim yang selama ini dibangun karena dosa yang dia perbuat, akhirnya dia kehilangan roh Allah, maka hubungan ini akan memisah. Dan saya percaya konsekuensinya dia akan mengalami kematian rohani. Ini akan menjadi satu pembelajaran dalam hidup saya dan saudara, bahwa saya percaya hari-hari ini Tuhan menginginkan saya dan saudara memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi dosa, teman-teman, adalah satu bagian yang dapat memisahkan keberadaan Tuhan dengan saya dan saudara. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka hubungan kita tidak akan benar di mata Tuhan. Maka konsekuensinya ketika kita tidak benar hubungannya di mata Tuhan, maka kita akan mengalami kematian rohani, kekeringan rohani. Nah, kalau kita mengalami kekeringan rohani, maka kita akan kehilangan pengharapan, teman-teman. Seseorang yang kehilangan pengharapan, dia tidak akan memiliki sebuah tujuan arah hidup. Makanya sebenarnya Roh Kudus adalah satu pribadi yang memberikan sebuah kehidupan dalam hidup kita untuk membangkitkan kita kepada pengharapan. Itu sebabnya hari ini kita belajar sebagai anak-anak muda, jangan pernah padamkan roh Tuhan. Jaga terus roh itu, bangun terus mesbah di hadapan Tuhan. Dimanapun teman-teman sekalian berada, ya, di dalam studi, di dalam rumah, di dalam pergaulan, kita tetap harus menjaga diri kita benar di mata Tuhan. Jangan sampai dosa yang kita perbuat itu membuat roh Allah undur daripada diri kita. Sehingga apa? Ketika roh Allah itu undur daripada kita, maka kita akan mengalami kematian rohani.
Daud yang Alkitab katakan begitu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, akhirnya apa? Dia mengalami kematian rohani. Dia takut mengalami kematian rohani. Itu sebabnya hari ini kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, teman-teman, untuk kita terus menjaga roh itu dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk terus kita memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya perenungan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami terus menjaga roh-Mu dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan merindukan kami menjadi generasi-generasi yang terus menjaga urapan itu, menjaga hadirat itu, sehingga dalam setiap kehidupan kami Tuhan membawa kami kepada promosi keberhasilan. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, kami akan mengalami sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami berdoa ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Apa yang kami perbuat, kami rindu Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan mengampuni kami, sehingga kami terus ditemukan Tuhan berkenan di mata Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, sementara kami akan menyelesaikan peribadatan ini, kami percaya berkat Tuhan dan kasih setiap Tuhan menjadi bagian kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sekarang mengangkat tangan kami, dan kami mau pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus yang memberkati kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang kali kedua, menjemput kami gereja yang setia dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.